apalagi Jumlah harus premium. Betul, mikirin dana sih ya, Ren. Ya ampun. Aduh, Akang Teteh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Randy Nabin Mulyani dari jurusan Administrasi Niaga. Nah, saya juga bawa rekan nih teman-teman. Oke, silakan Teh. Halo semuanya, saya Ivana Amelia dari Teknik Navigasi dan Tata Udara. Halo Teh Ipana. Halo Ren. Kita mau ngapain sih Teh sekarang? Sekarang tuh kita mau ada podcast. Podcastnya ngebahas apa Ren? Nah, sebenarnya podcastnya itu ngebahas tentang pemira teman-teman dan perangkat-perangkat pemira. Betul nggak Teh? Betul banget sih. Terus sekarang ini kita mau podcast. Kalau podcast gak ada narasumber tuh nggak afdol deh. Ya nggak sih kayaknya. Kita panggilin aja kali ya narasumbernya. Boleh. Nih kita tuh narasumbernya dari mana sih Teh? Dari KPP sama SC. Yuk panggil aja ya Ren. Boleh. Silakan. Sama Teh Ipana aja deh panggilnya biar nyaut. Dari KPP ada Farel. Halo. Halo. Halo Farel. Oke, sekarang. Dan dari SC ada Aul ini. Halo Teh Aul. Halo Aul. Mana nih? Mungkin kayaknya kendala jaringan deh ini. Halo. Halo Teh Aul. Halo. Oke teman-teman, jadi tujuan podcast ini teman-teman nanti bakal tahu apa itu pemira, apa itu perangkat-perangkat pemira, apa itu SC. Jadi teman-teman nanti bakal tahu informasinya setelah teman-teman ngelihat video ini. Makanya teman-teman harus stay tune ya dari awal sampai akhir. Oke Teh Ipana, kita sekarang mau ngapain lagi nih? Tapi sebelum itu ada nih yang lupa. Apa sih? Happy New Year dulu buat kita. Betul, Happy New Year teman-teman. Teh Aul, Farel, dan teman-teman semua yang ada di sini Happy New Year. Semoga tahun ini, tahun 2021 menjadi tahun yang lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Karena kita tuh tahun orang-orang sejarah sih menurut aku. Soalnya kita masuk ke dalam pandemi yang merupakan gejalanan alam. Semoga cepat berakhir ya teman-teman. Amin. Amin. Dan teman-teman juga boleh. Dan teman-teman juga jangan lupa ya untuk tetap di rumah saja dan tetap jaga kesehatan. Betul. Ingat kata ibu teman-teman. Betul. Oke, silakan Teh Ipana. Sekarang kita mau ngapain lagi nih? Kita mau nanya-nanya nih gimana sih, apa sih itu pemira di mata KPP sarang Farel dan SC dari Aul. Dari Farel mungkin ya duluan. Boleh, silakan Farel buat ngejawab apa itu pemira. Oke, makasih teman-teman. Sebelumnya perkenalin nama saya Farel Kesandaria dari jurusan Teknik Sipil. Di sini saya perwakilan dari KPP sebagai ketua KPP itu sendiri. Ini yang pemira ya. Pemira itu apa ya? Pemira itu pemira mahasiswa ya, di mana mahasiswa Politeknik Negeri Bandung itu memilih berdemokrasi, memilih calon ketua BEM yang baru di tahun 2020. Jika digambarkan secara umum, pemira ini seperti pemilu presiden lah di negara kita. Dan bedanya itu kita memilih calon ketua BEM sebagai lembaga eksekutifnya di kampus Polban. Nah, pemira ini sangat penting teman-teman buat kalian yang ada di kampus Polban ini, karena apa ya? Karena BEM itu sebagai jembatan bagi mahasiswa untuk ke Polban ataupun keluar Polban gitu. Jadi di mana masa depan mahasiswa ini bisa dikatakan bahwa BEM ini adalah yang mengurus mahasiswa tersendiri. Begitu. Wih, mantap sekali ya. Jadi gitu teman-teman, pemira merupakan sebuah bentuk demokrasi ya, Kang Farel. Nah, mantap sekali sih jawabannya. Bener nggak Teh Ipana? Betul banget sih. Kalau misalnya kata Farel tuh, pemira kita tuh interpretasi dari si pemilihan presiden kalau di negara ini.
dan Betul eksekutifnya. banget. Siap, betul. Oke, giliran aku nih, aku pengen tahu pendapat Pemira itu dari SC, dari Teh Aul. Silakan Teh Aul. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Aulia Syahwa dari jurusan Teknik Kimia. Kalau di sini saya perwakilan dari SC. Kalau menurut saya, Pemira itu merupakan kayak suatu ajang demokrasi terbesar di Kema Polban untuk pemilihan ketua dan wakil ketua BEM Kema Polban periode selanjutnya. Nah, seperti yang tadi di Farel katakan juga gitu, kalau BEM itu merupakan suatu organisasi yang besar di Kema Polban gitu. Jadi pemilihannya juga pasti akan menjadi bakal disoroti oleh semua mahasiswa Polban gitu teman-teman. Jadi jangan lupa nanti teman-teman juga suarakan pendapat teman-teman, pilihan teman-teman, nanti voting, dan tonton juga kampanye-kampanye yang akan diselenggarakan oleh KPP. Cukup. Wih, mantap sekali. Silakan Teh Ivana. Mantap sekali nggak Teh? Keren ya, sebagai ajang demokrasi katanya kalau dari Aul sendiri. Dan jangan lupa bener tuh yang tadi, jangan lupa nyoblos. Iya, betul. Nyoblos ya, jangan lupa nge-vote. Lanjut aja nih, kita Oke. udah tahu nih Pemira tuh apa ya dari dua sisi mungkin ya. Sekarang kita Betul. mau nanya lebih intern ke KPP-nya sendiri. Dari yang pertama, pertanyaan pertama, ini pertanyaan-pertanyaan yang emang biasanya orang ajukan gitu buat ketua KPP kita. Yang pertama, alasan dan motivasi menjadi ketua KPP. Apa sih alasan dan motivasi menjadi ketua KPP itu sendiri? Gimana Farel? Oke, alasan saya menjadi ketua KPP yang pertama itu karena saya diberitahu oleh kakak tingkat saya di mana KPP itu asik, rame, dan bisa menambah relasi katanya itu. Dan saya sendiri pengen mengetahui apakah kepanitiaan kemahasiswaan itu berbeda dengan panitia mahasiswa atau sama gitu. Dan saya ketahui bahwa memang sangat berbeda, jauh berbeda dengan panitia siswa di SMA. Dan tentu saja saya ingin menambahkan pengalaman soft skill saya untuk dikarenakan soft skill itu penting untuk lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat juga. Dan saya pun penasaran dengan dunia perpolbanan, di mana apa sih polban itu? Nah, itu saya penasaran dengan itu. Terima kasih. Wih, mantap sekali ya Teh Ivana. Jadi teman-teman harus tahu tuh. Jadi soft skill itu penting, relasi itu penting. Jadi teman-teman kalau banyak relasi, teman-teman juga banyak keluarga. Betul nggak Teh Ivana? Betul sih, emang KPP itu bisa memperalat kita meskipun kita lagi jauh-jauh dan asik, rame itu udah pasti ya nggak sih? Kita ketemu teman baru yang emang dari jurusan lain gitu, bisa ngumpul gitu. Dari yang kita tahu nih, sebenarnya motivasi dan alasan kan tadi udah ya. Terus sekarang kita pengen tahu nih, kesulitan-kesulitan apa sih yang dialamin sama Farel buat pas ngejalanin tugas sebagai ketua KPP gitu. Terus sulit ya, apalagi gimana ya? Sekarang kan lagi masa pandemi juga ya, di mana Pemira tahun sekarang itu sangat berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan ada munculnya undang-undang Pemira baru yang direnovasi ulang dari sebelumnya. Nah, kita juga berpikir untuk teknis barunya lagi, di mana kita tuh Pemira itu secara daring, mana kemarin kan offline nih, sekarang kita online. Nah, kita harus mau nggak mau itu kita membuat teknis baru lagi, di mana teknis secara online begitu. Dan sulit untuk mengumpulkan masa-masa di Polban, mahasiswa Polban itu untuk tertarik akan Pemira ini. Soalnya kita tidak seperti offline juga, kurang kurang sensasinya untuk online lah gitu. Jadi susah untuk menarik si penontonnya lah gitu.
Wih, mantap sekali ya Teh. Jadi tantangan itu nggak hanya ada di acara-acara offline. Ternyata banyak sekali ya teman-teman kalau di acara online juga. Contohnya mungkin ada lagi nih salah satunya kalau kita dari apa namanya KPP sendiri sama EC sendiri mungkin membutuhkan kuota untuk mengeluarkan apa ya ide-ide atau menyelesaikan tugas-tugas. Bener nggak Teh Ipana? Betul, betul, betul. Selain itu, pasti KPP-nya juga apa ya? Butuh muter otak kali ya, karena kan sekarang online dan online tuh harus punya tata cara yang baru, mulai dari penampilan kayak debat publik dan yang lain-lainnya kan memang harus pakai platform ya kan, YouTube Betul, dan betul banget. Zoom gitu. Emang rada-rada pusing ya tiap hari Iya. rapat gitu kan. Apalagi Zoom harus premium ya Teh ya sekarang. Apalagi Zoom harus premium. Betul, mikirin dana sih ya Ren. Ya ampun. Mantap sekali sih jawabannya ya. Oke, silakan Teh Ipana. Dari persiapannya sendiri nih, dari Farel, persiapan jadi calon ketua KPP tuh kayak gimana? Boleh kasih tips dan trik mungkin mereka-mereka yang bakal jadi pemimpin-pemimpin di organisasi nantinya. Oke. Yang pertama ya, saya kan maba, nggak tahu apa-apa, dan di saat menjadi calon ketua KPP itu sendiri, kita disuruh untuk membuat konsep dari pemilihan itu sendiri. Nah, sementara saya belum tahu apa-apa tentang pemilihan dunia polban. Nah, di situ kita pentingnya untuk bertanya kepada kakak tingkat kita yang sudah menjalani KPP. Nah, di situ saya mencari-cari apa sih pemilihan itu apa gitu, gimana konsepnya, gimana secara garis besar itu apa aja gitu. Dan untuk diujinya bersama ya angkatan 19, angkatan 20, angkatan 18 itu memang benar-benar super apa ya, kaget aja gitu. Soalnya saya di SMA tuh belum pernah ada seleksi kayak gitu, dan ini baru pertama kali buat saya sendiri juga. Nah, ya intinya saat diuji itu kita harus tenang dan apa yang kita konsepkan itu harus benar-benar kita yakini, dan kita jangan bimbang akan yang lain gitu. Kita percaya diri aja gitu. Intinya sih percaya diri dengan konsep kalian yang kalian bikin, karena itu berdasarkan pemikiran kalian dan perjuangan kalian selama mencari info-info tentang Pemira gitu. Jadi intinya itu saat diuji harus tenang dan optimis gitu. Wih, mantap sekali Kang Parel. Bener ya teman-teman. Jadi itu ada poin-poin pentingnya. Teman-teman harus yakin, harus konsep kali itu harus benar-benar dikuasai, terus harus tenang juga teman-teman ya. Terus sama yang paling penting itu teman-teman harus mencari tahu, mengeksplorasi ke kakak tingkat atau mungkin ke pihak-pihak lain yang ada sangkut pautnya mengenai Pemira. Dan satu lagi sih yang harus digarisbawahi bahwa Pemira itu sangat beda sama pemilihan OSIS pas di sekolah SMP atau SMA. Bener nggak Teh Ipana? Betul, betul, betul. Ada perbedaan dan persamaan juga ya dari Betul ya. Betul. Dan emang Farel nih percaya diri banget ya, Ren. Ih, bener banget sih. Makanya kita nggak salah pilih ketuanya dia, Teh. Betul. Betul. Kita pas flashback ke uji publik sebelumnya waktu. Nah, betul. Karena emang pemilihan ketua juga dilaksanakan secara demokrasi ya, Teh ya. Betul. Harus melalui banyak tahapan. Dan emang gimana ya, kayak harus persuasif gitu loh, ngajak biar kita milih dia gitu. Betul. Terakhir. Apa selanjutnya? Oke, pertanyaan terakhir untuk Farel. Dari Farel ya. Solusi dari kamu sendiri supaya Pemira di tahun ini, di masa pandemi ini berjalan dengan lancar. Oke, solusi dari saya ya sebagai perwakilan KPP, solusi dari kami sendiri ya, dari KPP dan saya sendiri, kami akan memaksimalkan persiapan acara Pemira ini sebagai fasilitator acara Pemira. Kami memaksimalkan kerja kami, dan kami mengajak kalian para mahasiswa Polban untuk mengikuti dan berpartisipasi
berpartisipasi untuk ajang acara Pemira ini, dan saya ingin mengajak kalian melalui sharing-sharing podcast begini untuk mengajak kalian untuk ayo kita berdemokrasi, dikarenakan ini sebagai pesta demokrasi terbesar di Polban, dan untuk Pemira ini sangat penting dikarenakan kita akan memilih ketua BEM yang baru tahun 2020, dan ketua BEM tersebut akan memilih mahasiswa Polban. Dari KPP kita sendiri, kami akan memaksimalkan pempublikasian secara media sosial kepada mahasiswa Polban agar partisipasi acara Pemira ini dapat banyak dan semua dapat mengikuti acara Pemira ini untuk berpendapat dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan melalui kampanye-kampanye juga untuk menguji si calon ketua BEM agar kita membuahi agar Pemira ini berbuah hasil yang baik. Semoga ketua BEM yang tahun sekarang ini dapat memimpin mahasiswa Polban dengan baik. Wih, mantap sekali ya Teh, jawabannya sangat-sangat informatif. Jadi kesimpulannya, solusinya itu segala apapun yang dilakuin oleh KPP itu harus benar-benar dimaksimalin. Bener nggak sih Teh Ipana? Betul banget sih. Mungkin karena kerjanya kita nggak offline ya, pasti butuh publikasi juga gitu. Jadi publikasi dari KPP di tahun ini tuh jor-joran banget lah. Mulai dari laut-laut, lumba-lumba, Betul. kura, kota laut Ya, nih tahun ini. Lanjut aja berarti. Ke siapa nih? Lanjut, oke. Berhubung Teh Ipana udah lanjut, jadi sekarang aku giliran mau nanya ke Teh Aul. Apakah ada Teh Aulnya di sini? Halo Teh Aul. Halo, ada. Halo. Masih podcast Teh Aul. Halo, Ren. Teh Aul, aku mau ngajuin beberapa pertanyaan. Teh Aulnya siap? Siap. Sip, mantap. Oke, pertanyaan pertama untuk Teh Aul. Jawabnya santai aja ya Teh ya. Menurut Teh Aul sendiri. Oke. Siap. Menurut Teh Aul sendiri, itu apa sih Teh? Silahkan dijawab Teh Aul. Kalau SC kan itu kepanjangan dari steering committee. Nah, steering committee ini adalah sekumpulan orang yang dibentuk oleh MPM Kema Polban yang tugasnya itu memberikan bimbingan dan pencerdasan kepada KPP sebelum dan saat pemira berlangsung. Nah, jadi di sini SC itu membimbing gitu, lebih membimbing KPP gitu. Jadi yang ya tetap aja yang kerjanya ke KPP. Jadi kalau KPP ada yang bingung ditanya ke SC gitu. Jadi ada semacam semacam kakak lah gitu untuk KPP. Gitu sih, cukup. Wah, keren banget ya, semacam kakak untuk KPP. Emang bener sih ya, SC tuh selalu benar-benar kayak mendidik kita untuk ke jalan yang lebih baik. Seperti ini ya, ngasih saran yang emang benar-benar itu Teh benar gitu. Jadi bisa jadi sukses gitu. Makasih ya. Sharing juga benar-benar terus sharing juga benar-benar SC itu nggak hanya ngasih tahu tentang topoksi Pemira teman-teman, jadi mereka juga ngasih pembelajaran tentang soft skill, tentang gimana apa sih yang harus dilakuin, yang baik-baiknya, apa sih yang harus nggak boleh dilakuin, itu ya mungkin pasti yang buruk-buruknya teman-teman. Bener nggak sih Teh Ipana? Betul sih. Oke, mantap sekali Teh Aul. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih Teh Aul ya. Menurut Teh Aul, apakah ada persyaratan khusus nggak sih untuk menjadi steering committee? Oke, Teh Aul silakan. Persyaratan jadi SC cuma ada satu. Jadi anggota MPM Kema Polban. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang mau jadi steering committee, masuk MPM Kema Polban. Nanti di situ bisa jadi steering committee. Pas ada pembagian untuk ke pemira eksternal atau internal gitu teman-teman. Oh betul. Gimana Teh Ipana? Satu ya, tapi itu masuknya kayaknya rada-rada
berat gitu ya buat kita melalui banyak tahapan dan proses buat jadi MPM Kema Polban, karena MPM Kema Polban tuh bagus banget sih, udah pasti berkarakter, integritasnya juga ada, pasti wah keren lah anak-anak MPM biar bisa masuk ke SC tuh melalui tahap yang benar-benar kualifikasinya tinggi ya kan, Ren? Betul, karena emang bener-bener sih aku setuju sama Teh Ipana, ini tuh satu persyaratan yang membutuhkan banyak proses dan tahapannya. Mantap sekali sih Teh Aul. Bisa masuk MPM juga ya Teh Aul ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Teh Aul. Nah, Teh Aul kan setelah dilihat dari pengalamannya nih, dengar-dengar Teh Aul itu pernah jadi KPP nih. Bener nggak sih Teh? Iya benar. Nah, 2019. iya betul. Terus di sini itu menurut Teh Aul sendiri apa sih perbedaan menjadi KPP sama SC? Apakah ada boleh sih dijelasin enaknya jadi KPP, enaknya jadi SC, enggak enaknya jadi KPP? Oh, kalau enggak enaknya jangan sih, menurut aku enaknya aja deh. Enaknya aja deh. Enaknya jadi KPP sama jadi SC perbedaannya apa sih? Silakan Teh Aul. Kalau dari pengalaman pribadi ya, kalau waktu zaman KPP itu kita tuh lebih banyak kerja, bener-bener udah mikir iya, kerja juga. Nah, pas udah jadi SC itu lebih banyak mikirnya, soalnya ketika KPP mikir tuh, terus mereka buntu, mereka stuck, nanyanya ke siapa lagi selain ke SC. Jadi di situ bener-bener kalau waktu zaman KPP itu mikir iya, tapi kita tuh masih punya SC gitu. Kalau kita stuck, kita tanya ke SC. Nah, sedangkan kalau udah jadi SC itu, ya kita tuh yang jadi apa ya, jadi yang ditanya-tanyain oleh KPP-nya gitu. Jadi harus lebih banyak tahu dan lebih banyak mikir juga gitu dari situ. Jadi kalau dibandingin, kalau zaman KPP itu lebih banyak kerjanya, lebih banyak kerja fisik gitu, apalagi waktu itu kan offline ya, jadi capeknya itu kerasa banget, pulang malam. Tapi emang sih benefit dari KPP itu, feedback-nya itu yang aku rasain setelah itu tuh jadi kayak apa ya, jadi lebih berani berpendapat lah dan lain-lain gitu. Banyak banget manfaat yang aku dapetin waktu jadi KPP itu. Nah terus pas jadi SC, kalau jadi SC itu lebih banyak mikirnya, soalnya jadi apa ya, anak-anak KPP itu pasti nanyanya lagi ke SC lagi gitu loh. Jadi harus lebih maju lah gitu pikirannya daripada KPP gitu. Soalnya KPP bakal nanya ke siapa lagi kalau bukan ke SC gitu kan. Gitu sih. Betul banget dari sih. aku. Betul. Dari aku sendiri, kan aku acara ya. Kalau misalnya dari SC sendiri tuh ngasih kayak petua dan nasihat, prefer yang mana ya? Kita tuh kayak ngasih opsi dan udah kayak ngejelimet dan nggak ngerti banget tuh pasti pelariannya ya ke SC gitu. Meskipun SC sebagai pemberi nasihat, tapi emang SC tuh bagus banget sih, nggak ngeintervensi kinerja dari si KPP-nya sendiri. Menurut aku keren banget sih SC. Gitu. Betul banget Teh. Dan kenapa SC itu banyak mikirnya, karena emang ditambah lagi mereka tuh udah tahu seluk-beluknya seorang KPP itu kayak gimana. Terus mereka juga tugasnya itu mengarahkan, jadi mereka dituntut banyak berpikir. Ini KPP harus dibawa kemana nih, meskipun emang KPP yang kerja, tapi SC juga yang tetap mengarahkan nih kalau KPP-nya ada yang salah, nanti dibenerinnya sama SC. Benar nggak Teh Aul? Betul, kita juga harus ini loh, kayak mengamati juga gitu loh, KPP udah benar gak sih kerjanya gitu, atau memang ada yang salah dari misalnya harusnya nggak gitu loh. Jadi lebih banyak mengingatkan, mengawasi juga gitu. Betul, mantap nih Teh Aul. Oke, Teh Aul ada beberapa pertanyaan. Teh Aul masih semangat kan? Semangat dong, semangat. Oke, ada semangat. Pertanyaan selanjutnya nih buat Teh Aul. Harapan Teh Aul atau harapan steering komite buat Pemira tahun ini apa sih Teh? Ditambah lagi kan sekarang Pemiranya dilaksanakannya di tengah pandemi ya Teh ya. Boleh, silakan Teh Aul. Kalau harapan pasti yang positif-positif kan. Tentunya sih aku harap Pemira tahun ini itu bisa sukses besar gitu, walaupun dilaksanakan online.
Terus aku harap juga bisa lebih baik dari Pemira tahun-tahun sebelumnya, bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas, dan yang terakhir, semoga Pemira tahun ini dijauhkan dari masalah-masalah yang rumit. Amin. Amin banget ya Teh Ipana, amin yang paling serius itu tuh. Harapan Teh bener-bener amin yang paling Amin. serius buat kita. Amin. Oke. Gimana nih? Sekarang kayaknya kita ada lagi nggak sih, Ren? Apa? Ada lagi. Ini pertanyaan terakhir yang benar-benar buat Teh Aul dan apa ya namanya ya, orang lain ketika nanti jadi SC mungkin bisa benar-benar bermanfaat, bener nggak sih Teh Ipana? Boleh ya, aku nanya satu lagi ya ke Teh Aul. Teh Aul siap, Teh Aul masih fokus kan? Siap, fokus. Sip, mantap Teh Aul. KMM banget. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya buat Teh Aul ya. Apakah ada kesulitan saat memberikan pengarahan kepada KPP? Silakan Teh Aul. Kalau kesulitan itu waktu di awal-awal, nah di situ tuh kan KPP itu mayoritas maba, nggak semuanya itu kan pernah melalui apa ya, yang kayak gini lah gitu Pemira. Nah terus jadi kalau menjelaskannya itu agak sulit gitu, ditambahkan Pemira itu kompleks ya gitu, kayak mau ngejelasin dikit takutnya kurang, tapi kalau ngejelasin banyak seabrek sekalian itu gak masuk-masuk gitu, soalnya emang sebanyak itu dan sekompleks itu gitu. Dan waktu awal-awal tuh susahnya itu gitu, kita apa ya, kita tuh udah ngejelasinnya itu berkali-kali, tetap aja ditanyain juga berkali-kali hal yang sama, tapi ya akhirnya juga pas udah kesini-kesini jadi paham juga gitu anak-anak KPP-nya. Nah awal-awalnya aja sih yang kesulitan, apalagi waktu ngasih pencerdasan tentang UU Pemira, itu kan bahasa UU itu berat ya, ditambah kan KPP juga tadi aku bilang mayoritas maba. Nah mereka maba tiba-tiba di apa ya, ketemu sama UU gitu, kita ngejelasinnya juga bingung gitu, kayak takutnya terlalu berat, gak nyampe maknanya dan lain-lain lah. Terus waktu udah kepilih ketua KPP juga bingung juga, kita tuh sempet kesulitan ngasih arahannya gitu. Ditambah sekarang apalagi kondisinya itu online gitu ya, jadi lebih banyak miskomunikasinya gitu loh. Dan ya pernah sempet sih terjadi miskomunikasi, tapi bisa teratasi gitu. Sulitnya itu sih lebih besar tuh karena online dan waktu awal-awal aja sih. Iya benar. Benar banget sih. Aku juga punya pengalaman yang kayak gitu sih, Ren. Kayak untuk ngebuat suatu kampanye tuh kan butuh landasan ya. Betul. Kita tuh harus buka semua undang-undang Pemira yang kayak harus bolak-balik nge-scroll filenya, terus bolak-balik juga ngelihat ADART-nya juga gitu, kayak ya ampun gitu. Berasa kitab gitu di otak tuh kan. Benar banget ya. Jadi kita tuh nggak sampai nempatin segala sesuatu di acara KPP atau di acara Pemira ini tuh nggak hanya menentukan saja. Jadi kita harus punya landasan, bener nggak sih Teh Ipana dan Teh Aul? Iya betul. Betul. Argumen yang kuat, ya nggak, Wul? Betul. Oke, kita udah tahu nih apa itu Pemira dari Farel sama Aul sebagai KPP dan SC. Kita lanjut ke Farel, lebih bertanya intens. Apa sih sebenarnya KPP gitu? Kita tanya dari ketua KPP-nya sendiri. Oke, KPP itu singkatan dari Komisi Penyelenggara Pemira, di mana kita sebagai fasilitator untuk acara Pemira ini. Dan kita juga sebagai perangkat Pemira, di mana ada SC, Bawasra, TPS, dan kita sebagai KPP. Kita sebagai eksekutor dari acara ini. Nah, KPP ini juga sebagai yang tadi saya sebutin, yaitu fasilitator untuk acara Pemira ini. Begitu. Dan kita juga menyiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk acara Pemira ini. Gitu, Taifana. Wih, mantap sekali ya. Jadi emang benar-benar KPP itu seorang eksekutor. Sebagai eksekutor ya, mirip-mirip kayak KPU lah ya kalau di. Iya, betul. Kalau di pemilihan presiden. Betul. Tuh, alhamdulillah itu pertanyaan aku buat Teh Aul udah sampai sih. Sebenarnya pengen banyak nanya, cuman kan kita punya kontrak waktu ya Teh Ivana. Jadi
kita nanyanya segitu aja. Tapi benar-benar ini juga udah mencakup semuanya sih menurut aku. Soalnya jawaban dari Kang Farel sama Teh Aul ini sangat-sangat informatif. Betul nggak sih Teh Ipana? Betul, informatif sih. Selain itu juga kita tahu pengalaman-pengalaman mereka, biar nanti adik-adik kita tuh bisa ngeliat juga kayak gimana sih Pemira di tahun ini. Terus mereka bisa belajar juga dari apa yang nanti Farah lakuin, apa yang nanti Sering Aul komite lakuin. Iya, Betul. betul. Betul banget Teh Ipana. Gak kerasa nih ya teman-teman, Kang Farel, Teh Ipana, Teh Aul, kita udah ada di penghujung waktu. Gak kerasa ya sebenarnya ya, soalnya kitanya banyak ngobrol. Iya bener, kayak enak aja gitu Iya mengalir benar-benar. di air tujuh Pakai air ya. Itu jargon kita tahun ini guys. Iya betul, dan alhamdulillah jawabannya mantap, menurut aku pribadi mantap, terus informatif, dapat dipahami juga. Bener nggak Teh Ipana? Iya, easy to listen lah, kayak Yes. nggak kayak baku banget yang kayak formal. Kan kita santai aja biar sharing-sharing mungkin kan, ya kan Ren? Betul banget teman-teman gitu. Jadi teman-teman kalau nanti soal lihat video ini, teman-teman ada yang bingung mungkin bisa ditanyain ya Teh Ipana ya. Betul, nanti PC aja enggak. Bercanda. Paling nanya-nanya aja nanti kalau misalnya ada question box di IG Pemira, aktif ya guys, biar kita tuh tahu apa sih yang emang Kema inginkan, apa sih yang nanti memang harapan kalian buat si ketua BEM dan wakil ketua BEM kita di periode selanjutnya. Betul. Mana Ren? Udah habis ya waktunya. Udah di penghujung acara nih Ren kita. Udah banyak yang kita tangkap dari Farel maupun Aul. Udah banyak pengalaman yang emang sudah mereka bagikan dan sharing-sharing juga udah kita terima. Betul banget. Jadi kita mohon maaf apabila ada salah kata, tingkah, perilaku, mohon dimaafin ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya. Makasih juga buat Farel sama Aul yang sudah menyempatkan waktunya di acara podcast pertama nih. Betul. Oke. Saya Reni Debi Mulidani. Dan saya Ivana Amelia. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Mengalir penuhi wadah tujuh keseimbangan. Aduh akang teteh, ternuhun.